Pada modul kedua meteorologi tropis akan dipelajari mengenai indeks monsun. Tujuan praktikum kali ini ada dua, yaitu mahasiswa dapat memahami pengaruh fenomena monsun terhadap variabilitas curah hujan di wilayah Indonesia, lalu mahasiswa mengenal parameter pengukuran monsun di Asia Tenggara dan kaitannya terhadap wilayah kajian. Masuk ke teori dasar, bentuk teori monsun yang pertama yaitu mengenai konsep kontras darat laut dari Sir Edmund Halley. Jadi menurut Halley, monsun merupakan sistem angin darat laut yang besar yang terjadi akibat kontras suhu antara laut atau samudra dan daratan atau benua, hingga muncul perbedaan tekanan udara yang memicu sirkulasi. Nah, pada musim panas, daratan lebih cepat panas daripada lautan dan menyebabkan tekanan rendah di daratan, sehingga angin bergerak dari laut di GBS menuju daratan atau benua di GBU. Sedangkan ketika musim dingin, daratan lebih cepat dingin daripada lautan dan menyebabkan tekanan tinggi di daratan, sehingga angin bergerak dari wilayah BBU yang lebih banyak benuanya ke wilayah BBS yang lebih banyak lautannya. Lalu untuk teori monsun yang kedua mengenai zona konvergensi tropis dari Floon. Jadi menurut Floon, monsun adalah pembalikan arah angin akibat perpindahan letak intersaison baik ke utara maupun ke selatan. Ketika summer solstice, yaitu di bulan Juli, angin pasat dari BBS meluas dan bergeser ke arah utara dari posisi normalnya. Sedangkan ketika winter solstice, yaitu di bulan Januari, angin pasat dari BBU memanjang dan bergeser ke selatan dari posisi normalnya. Lalu untuk mengidentifikasi monsun, para peneliti sebelumnya menggunakan indeks yang bisa digunakan. Nah, untuk wilayah Indonesia sendiri biasanya menggunakan dua indeks, yaitu WNPMI atau AUSMI. WNPMI singkatan dari West North Pacific Monsoon Index dan AUSMI merupakan Australian Summer Monsoon Index. Nanti bisa kalian cari tahu detailnya. Untuk WNPMI perhitungannya menggunakan rata-rata angin zonal di dua wilayah di level yang sama 850. Untuk detail wilayahnya bisa dilihat di gambar. Sedangkan untuk AUSMI merupakan rata-rata angin zonal di level 850 di satu wilayah. Untuk langkah pengerjaan di modul ini kurang lebih ada 5 tahap. Yang pertama tentunya kalian harus menentukan lokasi yang akan dikaji yang tertera di modul. Lalu siapkan data curah hujan bulanan di lokasi kajian selama 30 tahun, mulai dari Desember 1991 sampai November 2021. Kenapa mulainya dari Desember? Karena untuk analisis musiman nanti yang dimulai dari musim DJF. Lalu, hitung anomali curah hujan bulanan dengan mengurangi curah hujan setiap bulan dengan rata-rata curah hujan bulan tersebut. Nah, step ini udah pernah dilakuin di modul sebelumnya. Lalu yang keempat, siapkan data indeks monsun sesuai dengan periode data curah hujan bulanan. Setelah itu, lakukan perhitungan indeks monsun dengan rumus yang terlampir. Lalu yang terakhir, hitung korelasi antara curah hujan dengan indeks monsun menggunakan korelasi Pearson. Oke, sekarang kita langsung ke pengolahan datanya. Di modul 2 ini kalian buka aja skrip modul 3 indeks monsun. Terus langkah pertama biasa kalian import dulu Google Drive-nya dan juga lokasi atau direktori tempat kalian bekerja. Oke, setelah kalian mengimport Google Drive dan juga direktorinya, kalau kalian belum download datanya, bisa running script yang ini. Karena di sini aku udah ada datanya, jadi langsung skip aja ya. Untuk data angin zonalnya juga kalian bisa download ulang, atau kalau mau pakai data yang di sini juga bisa. Nah, setelah kalian dapatkan dua data tersebut, curah hujan dan juga indeks angin zonal, tahap pertama kalian tentukan lokasi yang akan dikaji. Sebagai contoh di sini aku akan ambil Pulau Kalimantan. Lalu tahap kedua, data curah hujan yang udah kalian download tadi, kalian baca menggunakan X-ray.
Lalu kalau misalnya kita lihat di sini, datanya itu dimulai dari tahun 1979, tapi kita pengen 30 tahun aja, makanya kita potong di sini datanya pakai slice time. Dan juga jangan lupa di sini wilayah kajiannya, slot loan-nya kalian ganti sesuai wilayah kajian kalian. Setelah itu di soal kalian diminta untuk mendefinisikan atau menjelaskan pola curah hujan di wilayah kajian. Kalian skripnya yang ini running aja, nanti ini mirip seperti yang modul sebelumnya sih sebenarnya. Nanti kalian jelaskan analisisnya pola curah hujan di wilayah kajian kalian seperti apa. Setelah itu untuk analisisnya kalian pertama kali hitung anomali dulu, anomali curah hujan dengan cara mengurangi curah hujan di setiap bulan dengan rata-rata curah hujan bulan tersebut, rata-rata 30 tahunnya. Pertama-tama kalian group by dulu di setiap bulan, lalu kalian rata-ratakan selama 30 tahun itu. Terus kalian dapat klimatologi bulanannya. Setelah itu, kalian kelompokkan data presipnya yang tadi awalnya itu harian, time series harian, kalian kelompokkan jadi per bulan. Makanya nanti kalian akan dapat anomali curah hujan yang ini. Lalu yang selanjutnya analisis evolusi indeks monsun dengan melihat grafik. Dari data angin zonal yang udah kalian download selama 30 tahun itu, kalian di sini potong dulu data anginnya itu sesuai definisi indeksnya. Untuk WNPMI kan ada 2 wilayah ya, wilayah 1 ini, sedangkan untuk wilayah 2-nya ini. Jadi disesuaikan dengan tugas kelompok kalian. Untuk yang dapat AUSMI berarti yang WNPMI-nya bisa dihapus atau di komen aja gitu, kayak gini. Tapi di sini aku coba running dua-duanya. Jadi di sini kalian memotong angin zonal yang spasialnya itu satu global gitu ya. Kalian potong untuk wilayah indeksnya aja. Nah setelah angin zonalnya kalian potong, terus tinggal dihitung nilai AUSMI dan juga WNPMI-nya. Pertama-tama bikin X-ray kosongnya dulu untuk menyimpan hasilnya. Terus ini kalian running untuk indeks AUSMI, dan nanti hasilnya disimpan dalam format NetCDF. Untuk tahap running indeksnya ini memang cukup lama, jadi ditunggu aja. Terus kalau kalian lihat di sini, kenapa di sini di min ya, setelah di group by per bulan, terus di min, karena ya sesuai definisi indeks AUSMI itu rata-rata angin zonal di level 850 di satu wilayah. Makanya tinggal kalian rata-ratakan aja terhadap waktu. Oke, karena di sini aku udah running untuk yang AUSMI, makanya untuk yang ini bisa aku stop dulu. Jangan lupa hasilnya kalian simpen ke NetCDF, biar nanti kalau misalnya collab-nya error atau jaringannya terputus itu kalian nggak perlu running lagi. Nah, ini yang WNPMI juga udah aku running. Jangan lupa juga nanti kalian simpan. Setelah itu, setelah datanya tersimpan dalam bentuk NetCDF, kalian buka lagi menggunakan X-ray. Nah, setelah itu di soal diminta untuk membuat grafik evolusi dari indeks monsun yang kalian gunakan. Di sini simpelnya kalian kayak bikin time series aja dari indeks tersebut. Untuk yang kebagian AUSMI, yang WNPMI-nya bisa kalian komen, sedangkan untuk yang dapat WNPMI, yang AUSMI bisa kalian komen. Jadi nggak perlu dua-duanya diplot. Untuk jangan lupa disesuaikan judulnya, terus kalau kalian pengen ngubah-ngubah tulisannya atau apanya dibebaskan. Nah ini grafik evolusi indeks WNPMI yang warna hitam dan juga curah hujan yang warna biru. Nanti coba kalian analisis evolusinya itu kayak gimana. Lalu yang terakhir, setelah kalian dapatkan indeks WNPMI atau AUSMI dan juga dapatkan anomali curah hujan,
kalian bisa lakukan analisis korelasi. Oke, untuk korelasi sama seperti modul sebelumnya, kalian pakai korelasi Pearson, dan untuk kriterianya bisa dilihat di tabel 1 ini. Untuk fungsinya udah dibuatkan di sini, fungsi Pearson. Jangan lupa install Cartopy untuk menggambar petanya. Lalu di soal yang keempat, kalau nggak salah itu diminta korelasi di sepanjang waktu, artinya kalian rata-ratakan aja seluruh waktu selama 30 tahun. Variabel yang pertama ini anomali curah hujan, sedangkan yang kedua ini merupakan indeks monsunnya. Kalian cukup nanti komen salah satunya aja, kalau nggak mau dihitung. Nah, setelah dihitung, kalian tinggal gambarin petanya. Ini sama seperti modul sebelumnya, cuman beda indeksnya aja. Kalau yang modul sebelumnya indeks ENSO, outputnya juga sama, peta korelasi. Nah, ini didapatkan korelasi Pearson-Ausmi dengan anomali presipitasi. Korelasinya cukup rendah, kecil banget di 0,01. Itu nanti kalian bisa analisis lah, sebebas kalian gimana. Korelasi yang rendah ini artinya gimana gitu. Nah, setelah dihitung korelasi di seluruh waktu, di soal juga kalian diminta untuk korelasi di setiap musim. Di sini tinggal kalian group by aja time season, jadi kalian mengelompokkan data curah hujannya di musim DGF-nya aja. Untuk di musim yang lain, misal MAM, itu kalian tinggal ganti aja di sini jadi MAM. Untuk yang pertama ini aku bikin yang DGF dulu. Dan hitung untuk anomali presipitasi dan juga indeksnya. Setelah itu, lakukan yang sama, lakukan korelasi Pearson. Ini variabelnya yang udah di group by per musim. Terus kalian gambarin lagi petanya. Oke, ini hasilnya, korelasi Pearson-Ausmi dengan anomali presipitasi di bulan DGF. Kalau bisa kita lihat di sini ada perbedaannya. Untuk di seluruh waktu itu korelasinya hampir merata dan sangat rendah. Sedangkan untuk di musim DGF saja, korelasinya itu cukup tinggi di bagian utara Kalimantan di sini, mencapai 0,111 sampai 0,333. Nah, nanti bisa kalian analisis tuh kenapa di musim DGF kayak gini. Terus misal nanti aku di sini ganti musimnya jadi MAM gitu ya. Nanti bakalan kayak gimana gitu. Terus habis itu kalian buat lagi sama. Nah, ada perbedaannya dengan yang tadi. Nanti kalian lakukan di 2 musim yang lain, JJA dan juga SON. Setelah itu kalian analisis hasilnya seperti apa. Dan selesai untuk modul kedua meteorologi tropis. Sekian. Selamat mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk dikumpulkan 2 minggu dari sekarang. Terima kasih.